Kami menginginkan, kami mengharapkan outputnya itu anak-anak pengurus forum anak Dumai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota berpartisipasi di dalam pembangunan kota Dumai, sehingga apa yang dihasilkan pembangunan kota Dumai itu memenuhi hak anak dan memenuhi perlindungan hak anak. Dua Romawi dasar pelaksanaan yaitu Pipa Badan Kabin Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2014. Tiga Romawi tujuan hasil. Adapun tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah mewujudkan kesamaan persepsi antara forum anak kecamatan, forum anak kelurahan, sampai forum anak kota dalam rangka upaya partisipasi pembangunan di kota Dumai. Dua, pengkaderisasian forum anak sehingga anak Dumai bisa terus berkiprah di dalam partisipasi pembangunan kota Dumai, di mana kepengurusan forum anak kota Dumai yang saat ini berlangsung akan berakhir di Februari 2015. Jadi saat ini kita mencari pengkaderisasian untuk bisa meneruskan tonggak kepemimpinan forum anak Dumai, sehingga selama ini forum anak Dumai sudah mempunyai nama baik di tingkat provinsi, sehingga di tahun ke depan forum anak Dumai harus tetap bisa berkiprah. Dua, hasil yang diharapkan yaitu teridentifikasinya permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan partisipasi pembangunan di kota Dumai. Dua, menumbuhkan dan menajamkan sensitivitas forum anak terhadap persoalan masalah anak dan partisipasi anak. Tiga, tercapainya efisiensi, monitoring dan evaluasi dalam upaya sosialisasi, advokasi, pembentukan dan penguatan kapasitas kelembagaan kepengurusan forum anak, memberikan pemahaman tentang fungsi dan tugas forum anak untuk memperkuat kapasitas ini, memberikan pemahaman mengenai kepengurusan forum anak. 4, peserta kegiatan ini sebanyak 60 orang terdiri dari anggota forum anak kecamatan dan forum anak kota Dumai. Narasumber kegiatan ini dari Kementerian Bapak Kementerian Permasiaan yang dibawa oleh Gus Pak Usman untuk membantu adik-adik memberikan tukar pikiran bagaimana cara anak-anak tersebut, teman-teman kita itu bisa sampai ke ASEAN mengikuti forum anak ASEAN pada tanggal 20 sampai 21 Agustus 2014 bertempat di Mulia Meeting Room Hotel Grand Zuri Jalan Jenderal Sudirman Dumai. Selanjutnya kepada
Bapak Kepala Badan Keluarga Bencana Pemberdayaan Perempuan Wilayah Kota Dumai, kami mohon perkenanan untuk memberikan sambutan dan kami juga pertama-tama kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terutama saya Pak bersyukur banget tadinya sudah disiapkan ke sini, semua sudah diatur, kurikulum disiapkan, materi disiapkan. Tiba-tiba saya pulang dari Pekanbaru, mungkin agak makannya tidak teratur atau tidak tahu diri, ternyata saya sakit Bapak. Karena dijanji juga dengan anak ASEAN yang sudah ada di Jakarta, terpaksa kami dalam keadaan tidak terlalu sehat datang juga kemari. Jadi kemarin menariknya Pak, di sepanjang jalan dari Pekanbaru ke sini kami 2 kali singgah di tenaga medis. Tapi alhamdulillah hari ini seperti hari-hari dia saya cukup kelihatan sehat. Itu syukur saya yang pertama, sehingga saya bisa ketemu adik, terutama di Dumai yang dalam 1-2 tahun terakhir ini di tingkat nasional makin terlihat di peta Indonesia, mulai kelihatan gerakan-gerakan anak dari Kota Dumai ya, yang dalam Bapak Asisten, Bapak Kepala Badan, dan tim saya, Pak Irfan dan kawan-kawan, juga pengurus forum anak Kota Dumai. Saya selalu ingat dengan kalian, terutama kemarin Pak Asisten ada 3 anak itu ingin difasilitasi mau sekolah ke Jepang dari Kota Dumai. Saya namanya lupa. Itu ternyata begitu saya tawarkan dengan kolega-kolega saya yang dari profesor di sana, mereka sangat antusias. Mengapa? Karena di Jepang itu ada juga aspek pemerataan. Jadi mereka punya peta anak Indonesia itu yang melanjutkan pendidikan di Jepang itu dari mana saja. Apalagi daerah itu baru, belum pernah ada. Mereka sangat antusias. Ada lembaga yang dibentuk pemerintah sebagai implementasi konvensi PBB yang tadi Pak Irfan sudah katakan. Ada 4 hak dasar, itu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Dan yang partisipasi inilah yang dilaksanakan ini. Dan anak oleh undang-undang, karena jumlah anaknya banyak, tidak mungkin didengar satu-satu, kita bentuklah perwakilan atau DPR-nya anak, itu yang disebut forum anak. Jadi mengimplementasikan kalimat respect the view of the child yang ada di buku konvensi PBB mengenai tidak berdasarkan sekolahnya, tapi berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu kecamatannya atau desanya. Dan nanti adik-adik di sini akan dibagi berdasarkan tempat tinggal, tidak berdasarkan sekolah. Ya, tapi karena untuk masuk menjadi pengurus forum anak itu hak anak, sehingga tidak apa forum anak itu diperlukan. Riset menunjukkan, riset saya Pak ya, saya mengajar waktu itu di Ujung Kaldun dan di UNJ, menunjukkan bahwa hampir 86% orang yang menjelang akhir hayatnya, masa lansianya itu dihabiskan di panti jompo, itu ternyata ketika anaknya masih kecil, hak-haknya tidak diberikan. Salah satu hak yang paling urgent, paling vital tidak diberikan oleh para lansia yang tinggal di panti jompo adalah air susu ibu. Jadi sebagian besar orang-orang yang tinggal di panti jompo itu ternyata ketika ditanya dulu waktu hamil, waktu anaknya masih baru lahir, bagaimana perlakuannya, ternyata salah satunya ASI-nya tidak diberikan gitu. Sehingga kita mendorong agar para calon-calon ibu nanti itu mengerti hak anak, bahwa ASI itu adalah hak anak yang harus diberikan kepada anaknya. Itu salah satu mengapa forum anak itu penting, adalah mendorong orang mau mendengar suara anak. Semacam itu. Riset yang kedua yang mungkin bisa dijadikan dibawa pulang nanti adalah ketika anak-anak itu kita tanya Pak Asisten, anak-anakku apa sih yang paling jarang kamu dengar di rumahmu? Ada 2.000 anak kita tanya di 5 kota besar di Indonesia Bapak. 2.000, begitu kita ranking, ada banyak sekali jawaban. Yang paling tinggi itu adalah justru kalimat sederhana yang namanya pujian. Jadi anak-anak di Indonesia itu ternyata jarang sekali dipuji sama orang tuanya atau sama abang-abang, kakak-kakaknya di rumah.
Nah itu berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya. Makanya anak-anak dihimpun di forum anak, nanti dia bisa promosi mengenai hak-hak dan kewajiban anak itu apa. Sehingga nanti adik-adik tandanya adalah nanti jumlah anak yang menganggur sedikit, Bapak. Terbukti dari, tentu karena kita baru memulai ini tahun 2000, Bapak belum kelihatan faktanya, tapi anak itu terlihat benar bahwa anak-anak yang tumbuh kembangnya optimal itu lebih baik kualitas sumber daya manusia. Itu untuk para pendamping, dan saya bergeser untuk adik-adikku, anak-anakku sekalian, selama karena waktunya banyak ya, jadi agak longgar di sini. Ya, pertama saya ucapkan selamat datang di sebuah komunitas dunia yang menamakan Children Forum. Ya. Komunitas yang layak pertama, dan syukur sih rata-rata tahun kemarin saja Pak 2013 yang melaporkan diri diterima di universitas negeri mencapai angka 53 anak. Dari yang masa kepengurusannya berakhir, mereka kelas 3 itu yang melapor ya, yang tidak melapor tentu lebih banyak. Kemudian yang berikut tentu adik-adik adalah tadi saya sebut ya, DUME secara nasional dalam saya sebut 2 tahun lah. 3 tahun yang lalu masih samar-samar sekali. 2 tahun terakhir mulai kelihatan di peta nasional itu muncul, ya, muncul, dan itu sangat positif untuk kalian. Duluan di provinsi ini itu Kampar, Bapak. Di Kampar itu begitu istimewanya, anak-anak itu kalau rapat, Pak, memakai gedung dewan dibolehkan, Pak. Gedung anggota dewan yang megah itu boleh dipakai rapat oleh forum anak. Semacam itu, baru sekarang agak merata. Rupanya ada pergantian politik juga berpengaruh, Bapak. Jadi ketika berganti pimpinannya agak turun, agak meredup gitu. Tapi sekarang posisi DUME itu kalau untuk di Rio saya kira dia bisa masuk 3 atau 4 besar untuk di provinsi. Itu satu langkah yang cukup menggembirakan. Oke. Selama di sini nanti kalian adik-adik akan tentu dapat materi-materi kognitif dari saya. Saya didampingi oleh Hanang Ilham Johana. Silahkan berdiri Hanang. Ya, kita sebagai pengurus forum anak ASEAN. Hanya ada 3 Pak Asisten dari 87 juta anak Indonesia. Yang jadi pengurusnya hanya 3 orang saja, yaitu Hanang dari Jawa Timur, Respa dari Bali, 1 dari Jambi, ya, dari Jambi. Itu selama 2 tahun anak saja dia mengikuti program sehari bersama presiden. Jadi di istana dia tinggal di situ, mulai presiden bangun tidur sampai besoknya presiden tidur lagi, bangun lagi. Apa sih yang dilakukan presiden sepanjang 1 hari? Ada 12 anak seluruh Indonesia ada masuk dia. Kemudian nanti ada kalau waktunya cukup Pak, karena anak-anak tidak nginap Bapak ya, tadi saya mengira tadinya nginap, ternyata tidak nginap. Salah satu pengurus forum anak yang saat ini sedang ada di Ohio State University, yang kita gedein gambarnya sebesar layar itu, wajahmu kelihatan di sana. Itu yang kita siapkan telekonferensi dengan namanya Ade, ya, namanya Ade, pengurus forum anak dari kota Jambi. Saya ada Hanang, ada 20 teman saya, teman baru saya dari DUME yang nanti akan mengasistensi, yang mereka adalah yang sudah ikut di forum anak nasional maupun forum anak provinsi. Jadi itu sekaligus laporan saya, Pak Asisten, mohon disampaikan ke Pak Wali Kota bahwa di bidang anak DUME sesungguhnya tidak kalah kalau dibandingkan dengan anak-anak lain. Ya. Tapi saja Pak yang menjadi topik diskusi untuk Provinsi Riau, kami ada diskusi reguler Pak, itu per 2 minggu tentang anak. Itu untuk Riau memang forum diskusi itu banyak sekali membahas mengenai masalah di Siak, ya. Siak tetangga kita gitu, mengenai kasus-kasus pelecehan itu. Mudah-mudahan itu kalau bagi Bapak Ibu pendamping yang di rumah masih punya anak atau punya cucu, sebagai penutup sambutan ini saya ingin mengingatkan, pastikan mereka itu aktif, mulai aktif mengembangkan bakatnya atau apa yang diminati, sehingga anak-anak cucu-cucu kita, ya. Demikian. Akhirul kalam billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum. Acara selanjutnya sambutan Kepala Badan KBPP dan PA Kota Dumai oleh Bapak Haji Marwan Esos MSI. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Usman Basuni, narasumber kita dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang bermurah hati datang ke kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Asisten 1 Pemerintahan Kota Dumai, Bapak Haji Darmawan. Yang kami hormati Kapolres Kota Dumai atau yang mewakili, dan bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah yang hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya, anak-anak kami yang kami cintai, segala puji dan syukur mari kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir untuk menghadiri pembukaan peningkatan kapasitas kepengurusan Forum Anak Kota Dumai tahun 2014. Selawat serta salam mari kita atur kepada junjungan alam dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita akan mendapat syafaat di mahsyar nantinya. Para sumber, para tamu undangan yang dan anak-anak yang berbahagia. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga, karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak azazi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Mohon maaf Pak, sedikit ada ganjalan di pembicaraan saya, karena saya baru punya sakit Pak. Mohon maaf kalau kedengarannya tidak biasa dari biasanya, karena kondisi saya sedang dalam pengobatan. Dari sisi kehidupan bangsa, berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil. Hadirin yang berbahagia, dinamika pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi yang dipercepat dengan adanya globalisasi dan kemajuan sosial baru yang tidak selalu menguntungkan dalam perspektif kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi anak. Dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat merupakan amanah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 yang mengatakan bahwa setiap anak dengan berhak dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelaksanaan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, serta memperoleh perlindungan, sehingga pada saat baik secara pemikiran kesadaran bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan, dan keinginan anak adalah anak itu sendiri. Bapak-bapak sekalian dan anak-anakku yang tercinta, pada kesempatan ini pula kami ingin mengucapkan terima kasih atas
partisipasi dan kehadiran bapak-bapak dalam forum ini. Dan terkhusus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah bersedia mengikuti kegiatan ini, untuk intinya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman sebaya dalam memasyarakatkan hak-hak anak dan fenomena sosial yang sangat mengkhawatirkan di kalangan anak-anak remaja, sehingga bisa menjadi fasilitator bagi teman-teman sebaya. Kami berharap bahwa apa yang menjadi harapan dan tujuan penyelenggaraan Forum Anak Dumai tahun 2014 dapat tercapai pada akhirnya nanti. Pemenuhan hak anak dapat terwujud. Akhirnya, pada anak-anak sekalian, kami mengucapkan selamat mengikuti bimbingan teknis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. Akhirnya, saya memohon ridho Allah sekalian, supaya Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis peningkatan kualitas kepengurusan Forum Anak ini kita ikuti bersama. Dan kepada Bapak Asisten, kami mengharapkan dapat menyampaikan kata sambutannya dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas kepengurusan Forum Anak Dumai tahun 2014 oleh Asisten 1 Pemerintah Daerah Kota Dumai, Bapak Darmawan. Kepada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di depan anak-anak belakang dulu. Semangat dong. Semangat kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru anak Dumai. Selamat pagi dan salam sejahtera para narasumber dari Kementerian kami hormati. Selamat datang teman-teman di Kota Dumai, Kepala Badan Kepala Kota, instansi vertikal, Kapolres yang mewakili, Ibu dan Bapak para guru yang hadir, serta anak-anak bimbingan teknis yang kami cintai. Pertama, tentu kami sampaikan salam maaf Wali Kota Dumai yang sejujurnya beliau ingin hadir bersama kita, namun Wali Kota kita saat ini dalam kondisinya kurang sehat, kita tahu semua, dan saat ini sedang mengikuti terapi. Nah, kita doa bersama semoga terapi yang dilakukan oleh Bapak Haji Khairul Anwar, Wali Kota kita ini, diizinkan Allah dan cepat sehat sehingga dapat bersama kita. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah banyak disampaikan oleh narasumber kita tadi dan Kepala Badan tadi tentang undang-undang hukum yang semuanya tertuju untuk anak. Udah dilindungi oleh hukum dah katakan, nak apa kau guru? Bersemena-mena pula anak kepada guru. Tapi kami yakin dan percaya utusan dari yakin dan percayanya kami bahwa utusan kita sama. Yang pakai jaket ini sekolah dari mana? SMA Negeri 3, dekat ya. Dekat di Mas Air maksudnya. Berapa murid? Kelas 1 sampai 3? 700 dari 700 siswa pelajar dia diutus. Bangga kan? Dari 700 siswa putra dan putri. Nah, berarti kan terbaik. Sama yang semuanya baju kuning. Yang berapa siswa putra putri lah?
800-an lah, coba. Dari 800-an, Pak. Berarti ini putra-putri terbaik. Tolong jaga prestasi ini. Jalani amanah hukum yang ada. Tingkatkan satu, pertama, kesopanan kita kepada orang tua. Kalau adik-adik sudah tahu siapa orang tua, sopan kepada orang tua, yakin dan percaya, tak tutup kemungkinan bapak adik-adik kita akan jadi wali kota Dumai. Tapi tingkatkan sekarang kesopanan itu. Kalau tak sopan, kita masuk internasional, walaupun Malaysia kan luar negeri juga tuh Pak. Itu tingkat ilmu pendidikan. Kalau saya tingkat ilmu pendidikan, maka waktu IQ yang tinggi kan. Nah, apalagi mohon maaf, apalagi sebatas forum. Forum ini kan kalau kita mau gerak jadi Pak. Anak-anak, forum anak kalau mau gerak jadi. Tadi sampaikan oleh Pak Usman, ada sampel tadi 10 anak di masjid, ditanya 10 anak itu, ada forum anak, tak tahu. 3 bulan ke depan, ini 7 kecamatan Pak. Kalau sudah mensosialisasikan semua bahwa kita sudah ada forum anak, kami sudah dibimbing. Mudah-mudahan semua komponen masyarakat nanti sudah tahu, khusus anak-anak di sekolah sudah tahu bahwa kita mempunyai forum anak. Nah, itu. Mungkin melalui SMA 3 700 orang, berarti besok sudah tahu 700 yang menjebak di semua tempat. Nanti dari Santo, dari YKPP ada 800 itu menyebar di 33 kelurahan, 32 kelurahan. Nah, kalau 33 Bukit Krikit apa? Batu Titik belum ada lagi situ kan. Nah, ini harapan kita semua, sehingga memang forum ini akan ada yang sakit. Sehat ya, udah sarapan tuh. Sudah sarapan? Belum. Habis ini kita sarapan dulu. Baik, demikian mungkin beberapa hal dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan kepada seluruh anggota Forum Anak Dumai selamat mengikuti BISTEK ini dengan sebaik-baiknya. Semoga ilmu diberikan dapat bermanfaat dan dipergunakan di masa yang akan datang. Untuk itu mari bersama-sama kita saling berganding tangan serta tetap menjaga kekompakan dalam mengisi pembangunan Dumai ke depan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas Forum Anak Dumai tahun 2004 secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kita semua. Melambai nyiur di tepian pantai, sampan nelayan penuh muatan. Bintek Forum Anak Dumai kita mulai, tingkatkan wawasan demi pembangunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan kapasitas kepengurusan Forum Anak Dumai tahun 2014. Maka berakhir pula acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata yang telah kami ucapkan, dan akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idola, 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 idola. Asal saya dari Jawa Timur, saya dari Pacitan. Tahu Pacitan kan? Ya, tempat kelahirannya Pak SBY. Ini silakan dari ujung atau ujung memperkenalkan. Oh, dari ketua. Oh, ya, dari ketuanya. Silakan. Baiklah, assalamualaikum. Perkenalannya, nama, jabatan, sama visinya atau mutu. Kayak apa ya? Tahu kan? Kayak gitu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Halo. Hai. Ya, perkenalkan nama saya Putri Atmaja. Mungkin teman-teman di sini bisa Putri. Mungkin teman-teman di sini bisa memanggil saya dengan sebutan Putri. Saya berasal
berasal dari SMA Negeri 1 Dumai dan saat ini saya diberi kesempatan untuk bisa menjadi ketua dari Forum Anak Kota Dumai. Visi saya untuk menjadi ketua Forum Anak Dumai ini, dulunya saya ingin anak-anak Dumai ini tidak menjadi anak-anak yang pemurung. Saya ingin anak-anak Kota Dumai ini menjadi anak-anak yang terus berpartisipasi mengeluarkan suara dan pendapatnya dalam proses pembangunan di Kota Dumai ini. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desti Anggraini. Saya biasa dipanggil Tia. Tia. Hai Tia. Jabatan saya di Forum Anak saat ini adalah sebagai sekretaris. Ya, saya juga sekretaris provinsi. Sama seperti visi harapan saya di sini, semoga hak anak terutama di Kota Dumai itu terpenuhi yang belum terpenuhi, dan semoga Dumai bisa menjadi kota yang layak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Sabar, biasa dipanggil Sabar. Hai Sabar. Jabatan saya sebagai Divisi Humas. Visi saya untuk anak adalah semoga anak mendapatkan hanya sebagai seorang anak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitasari, bisa dipanggil Ayu. Hai Ayu. Hai Ayu. Kemarin saya menjabat sebagai ketua dari Forum Anak Kecamatan Dumai Timur, tapi sekarang karena ada perombakan saya pindah ke Dumai Kota. Sudah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky, bisa dipanggil Rizky. Hai Rizky. Saya apa lagi Pak? Saya di sini sebagai anggota. Kata-kata mutiara saya, cintailah kedua orang tua kalian sebelum kalian mencintai orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Hai Ali. Hai Ali. Saya biasa dipanggil Ali. Saya di Forum Anak Kota Dumai. Saya sebagai anggota. Terima kasih. Belum, orang ini bang. Pagi semuanya. Pagi. Halo. Nama saya Rina Lesmanasari, bisa dipanggil Rina, dan saya di Forum Anak Dumai yaitu sebagai anggota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mislaini, saya bisa dipanggil Ira. Hai Ira. Nyambung kan namanya? Saya berasal dari Madrasah Aliyah Negeri Dumai, saya berjabat sebagai anggota. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu sini kursinya. Hai. Halo. Nama saya Dwi Ningsi, saya berasal dari SMA Negeri 2, jabatan saya anggota di Kita anak Indonesia, siapa lagi yang akan membangun Indonesia? Hai Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Azal Farisi, bisa dipanggil. Hai. Ya, berasal dari SMA Negeri 2 Kota Dumai, dan jabatan saya di Forum Anak Kota Dumai itu anggota, dan berasal dari Forum Anak Dumai Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selatan di situ, barat, selatan di sini, Dumai Timur, Bukit Kapur, Bukit Kapur sini Kak. Yang belum gabung sama kecamatannya siapa? Oh ini, kamu dari Dumai Selatan. Yang bukan Dumai Selatan pindah dong. Yang bukan Dumai Selatan. Yang bukan Dumai Kota di sini ya, di depan sini. Itu bukan Dumai Kota. Mila ini tapi merasa kaya. Semuanya bersama para nasi.
Kakak-kakaknya di depan ya, di depan yuk. Ini sudah umum kecamatan. Satu kecamatan mana? Ini atau sana? Segini ya. Kita berhitung. Nanti hitungnya. Berarti ya suara ya. Jadi hitungnya di 1 sampai 8. Kalau nanti kakak tunjuk gini berarti ngitung 1 terus nanti lanjut kayak gitu ya. Siap? Ini yang satu kecamatan jadi sampai. Ayo. Yang merah ya. Sini. Ini yang satu kecamatan. Yang satu kecamatan. Yang sudah bersama kecamatannya langsung masuk ke kecamatannya. Ayo duduk semua ya. Cek. Oke. Kalau yang sudah ketemu kecamatannya duduk dan satu suara. Yang depan siapa? Tepuk diam itu gimana ya? Tepuk diam. Oh iya. Oke udah. Kita berhitung ya. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 4, 5, 7, 8. Aku 12. 6, 7. Oke. Hafal kan? Siapa yang kelompok 1? Saya. Yang kelompok 2? Yang kelompok 3? Kelompok 4? Saya. Kelompok 5? 6, 7, saya. 8. Oke, jadi ini kelompok 1 nanti tempatnya di sebelah sini. 2, 3, 4. Ya kan? 5, 6, 7, 8. Paham? Saya ulangi lagi. Kelompok 1 kumpulnya di sini. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Oke? Saya hitung 10, langsung kumpul di kelompoknya ya. Belum. Sabar. Oke, ya. 1, 2, Oh yang 4 salah. Di sini ya.
aja kan? Gak pasti ada di sini. Udah kelompok 3 aja ya. Ya, kelompok kelompok 6. Kelompok 7. Dan akhir kelompok 8. Mister Tukul. Topok diam. Ada materi dari Pak Kusman. Oke, baik, terima kasih Mas Danang. Sebenarnya sih belum materi saya. Ini sambil menunggu yang membeli name tag. Karena materi saya membutuhkan sebuah tulisan yang isi tulisan itu adalah nama panggilan kalian. Nah, aturannya begini, ketika menulis, sebentar panitia akan membagikan sebuah selotip atau kertas stiker warnanya putih. Kamu harus menuliskan namamu maksimum 5 huruf. Paling bagus kalau bisa 2 huruf. Tapi kalau nggak bisa maksimum 5. Jangan lebih dari 5. Namanya Siti Merdekawati aduhai banget. Sekali menghafalnya ya. Namanya Siti, panggilannya apa yang bagus kalau Siti? ITI ya. Oke, sambil menunggu itu saya berikan pengantar mengenai apa yang kalian akan bawa pulang setelah mengikuti kegiatan ini secara keseluruhan. Terus target apa bisa tiru itu ya. Sehingga kesimpulannya lahir dari keluarga miskin. Orang tua kita tidak beruntung secara ekonomi, tidak menjadi halangan untuk kita bisa sukses. Di sini nama saya tadi, di sini ada sebenarnya yang saya tidak daftarkan ke Dikti itu ada PH, ada PHD di sini. Di sini setelah MPSR itu ada P, H kecil, titik B besar. Itu tidak saya tulis karena saya memang tidak daftarkan di Dirjen Pendidikan Tinggi, Dikti. Tapi kalau saya berkarir di luar negeri, coba saya lihat, ada yang sudah nulis pelan-pelan dulu yang lain. Coba saya lihat. Saya kasih contoh biar nggak salah nulisnya. Sama spidol. Misalnya, kamu sudah bikin belum? Belum. Ada Putri dan kawan-kawan. Jadi ada pasukan yang membantu saya. Nanti kamu yang bantu adalah anak yang berasal dari kecamatan. Itu saja targetnya. Kamu bisa membentuk dengan standar nasional. Ya, ada langkah-langkahnya apa. Kemudian, kalau kamu ditunjuk oleh Pak Lurah nanti camat jadi pengurus forum anak, maka kamu perlu merubah stylenya, gaya hidupnya disesuaikan. Nanti ada materi tentang itu, namanya itu teknik-teknik fasilitasi. Bagaimana sih memfasilitasi anak yang diam? Ditanya, kalau dia gini, kalau enggak dia begini. Nggak ada suaranya. Terus gimana menghadapi anak seperti itu? Atau menghadapi anak yang super aktif, kalau di kelas dominan, lari ke sana ke sini, maunya dia saja yang diperhatikan. Kamu sebagai fasilitator bagaimana? Harus bersihkan. Termasuk yang agak sulit itu namanya etik, ya. Ada fasilitator kalau Putri ngadepnya itu cowok yang ganteng, ada cowok yang jelek, nggak tengok-tengok, gitu kan? Ada yang begitu ya. Nah nanti di sini kita standarkan. Ada. Kami baru pulang, saya baru pulang dari Turki, ketemu forum anak negara-negara Islam. Anak-anak pada menangis karena negara dibombardir sama Amerika. Ya. Mereka sedih, banyak jadi yatim. Forum anaknya tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, nanti kamu akan tahu tugas forum anak itu apa. Nanti diajari di sini. Teknik fasilitasi kamu diajarkan, apa itu partisipasi anak dan forum anak diajarkan, sudah 3 di situ kan. Di teknik fasilitasi selain kode etik dan tekniknya, ada game-game
Mas Anang bawa satu karung itu di kamar, game. Kamu harus pelajari itu. Minimal, ingat ya, seorang pengurus forum anak atau seorang fasilitator punya 2 game minimal. Itu juga tidak bagus, ya kan? Game pertama ini sudah pelajaran ya. Kamu ajari nanti anak-anak dari desa itu bikin name tag. Itu ada namanya laras, ya kan? Aku sensitif kelihatan. Nama panggilan ya. Bisa jangan nama samaran. Nama panggilan ya ada di sana Togu. Togu kamu dari mana asalnya? Suku yang lahir dari suku apa? Namanya Togu. Ada namanya Togar, ya kan? Togar. Itu sudah pelajaran, ya ini ya, cara menulis nama, terus bagaimana saya sedang membawa materi anak yang mungkin kelihatan galau, lagi galau mungkin SMS-nya nggak dibalas-balas, gitu kan? Kalau adik-adik hari ini ngantuk, silahkan tidur. Nanti kalau selesai, rame-rame kita bangunin, ya, jangan ditahan, tidur saja. Kenapa? Ini kalau kamu di kelas, stimulator itu apa ya? Stimulan itu merangsang, jadi kalau ada anak pendiam, diajak bicara, diajak berdiskusi. Itu fungsinya sama-sama Mas Anang. Tapi tolong sekali lagi, terutama anak-anak yang saat ini incas sebagai pengurus forum aktif, banyak menyerap ke Hanang karena dia yang masih seusia kalian, ya kan? Yang SD tadi ada berapa anak sih? Coba yang usia kenalan ada bagaimana kamu dulu bisa masuk di forum mana? Coba hidupkan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, perkenalan nama saya Hanang Ilham Yuhana. Teman-teman semua bisa manggil Hanang atau Ilham, bisa dua-duanya bisa. Saya saat ini mahasiswa di salah satu universitas di Malang. Asal saya dari Kabupaten Pacitan, tapi saya sekolahnya itu di Kabupaten Ponorogo. Dan aktif saya dalam forum itu saya di Kabupaten Ponorogo. Kalau di Kabupaten Pacitan masih akhir-akhir bulan ini saya aktif di sana untuk menyempatkan waktu. Nah, bagaimana kisah atau perjalanan saya setelah akhirnya bisa untuk ke Thailand? Saya kenal forum anak itu sudah 3 tahun yang lalu, tepatnya mau masuk ke SMA. Pada waktu itu saya benar-benar tidak tahu apa itu forum anak, bagaimana sih forum anak dan sebagainya. Tapi pada waktu itu ada kakak senior saya menceritakan, dia seorang pertukaran pelajar juga, sama seperti Ade Pak, yang ke Amerika. Dia bercerita tentang kesuksesannya, dan salah satunya dia memaparkan bahwa forum anak adalah salah satu lingkaran besar peluang dia untuk sukses sampai saat ini. Dan kakak senior saya itu sekarang jadi Mapres Fakultas Psikologi UI tahun 2014 ini. Jadi benar-benar memotivasi saya pada waktu itu. Nah, dari situ saya akhirnya gabung sama forum anak. Saya gabung dalam, ada yang namanya Forum Anak Ponorogo. Itu setiap tahun kita ngadain yang namanya kongres kan. Nah, di situ juga ada pemilihan Buta Anak Kabupaten Ponorogo. Siapa yang lolos dari situ akan mewakili Kabupaten Ponorogo dan Jawa Timur. Saya juga tidak menduga sama sekali. Akhirnya saya terpilih jadi 4 putra terbaik untuk mewakili Jawa Timur ke Jogja pada waktu itu. Jadi ya 2013 Pak. Ya tidak ada. Tahun 2013 Forum Anak Nasional itu diadakan di Jogja. Di Jawa Timur setiap provinsi di Indonesia itu 4 putra sama 4 putri. Dan itu berkumpul seluruh Nusantara, seluruh provinsi di Indonesia kumpul di sana. Itu ada suatu kebanggaan. Bayar nggak anak? Sama sekali tidak Pak, tapi kita juga dibayar malah Pak. Jadi malah dapat ya? Malah dapat bayaran, jadi kita dapat sangu dari mereka, dari pihak pemerintah. Sangu itu kalau di Sumatera namanya saku. Saku, oh saku ya. Di Jawa itu nyebutnya sangu. Kalau di Jawa itu namanya sangu. Dari situ mewakili Forum Anak Nasional. Setelah Forum Anak Nasional ada yang namanya kegiatan sehari bersama Presiden. Pada waktu itu ya, Excel itu Pak. Presiden. Beliau lah yang ini. Presiden. Beliau lah yang ini. Itu betul-betul
perintah Tuhan. Tangan nyontrengnya itu ada malaikatnya itu ya. Terus gimana perasaanmu waktu ikut program sehari bersama presiden? Di rumah presiden itu kayak rumah kita, ada tikusnya. Jadi kemarin itu kita itu mengunjungi yang namanya Istana Negara. Jadi kalau kemarin saya tinggalnya itu di Wisma Negara, dan Wisma Negara itu pada waktu 17 Agustus kemarin, kamar yang dulu saya pakai itu dipakai oleh Sekretaris Menteri Negara, Pak. Jadi ada yang namanya Kurnia Amal dari Jogja, dia kan mewakili untuk ke 17-an. Pada waktu itu dia sempat mampir ke wismanya itu kamar 201, saya masih ingat, dan di situ ada tulisan Mensesnek, jadi buat tidur menteri. Pada waktu itu saya buat tidur di situ, dan itu teman-teman sudah kayak saya yang sudah aktif di Jakarta aja cuma lewat ya. Tapi ada satu pembelajaran yang benar-benar membuat saya ya Allah, ini memang rezeki dari engkau gitu loh. Jauh hari sebelum itu, saya pernah menulis 68 mimpi saya di blog saya. Nanti bisa dilihat di hanangigin.blogspot.com bahwa nomor 16 kalau nggak salah, itu saya ada tulisan gini. Saya ingin mendapatkan undangan dari Presiden RI. Saya ingin bertemu dengan Presiden RI dengan cara diundang. Itu sebelum jauh sebelumnya. Jadi jauh hari sebelum saya ada info itu, saya sudah menulis list mimpi-mimpi itu. Dan pada waktu pengumuman, saya itu nggak sadar Pak kalau saya pernah itu. Tapi dari kemarin kan yang jemput saya itu dari Kemendikbud. Ternyata dari pihak Kemendikbud itu sudah ngecek blog saya dan mengatakan, Hanang, ini mimpi kamu keberapa? Terus saya tanya, aduh, mimpi saya keberapa ya Pak? Saya lupa. Ternyata blog saya itu ditunjukkan, ini loh mimpi kamu yang pernah kamu tulis dulu dan sekarang terwujud gitu loh. Itu adalah suatu ya Allah, memang ini adalah anugerah dan Allah tahu yang terbaik untuk anugerahnya. Oke, dalam kesehariannya, kamu ngobrol dalamnya sendiri-sendiri kan ya? Di sini tidak waktu. Dalam keseharian tuh presiden itu kayak orang-orang seperti kita begini atau khusus gitu ya? Khusus Pak, jadi setiap langkahnya itu Pak Pampres selalu di sampingnya. Tapi kalau sudah malam itu sudah enggak Pak, jadi lewat jam 10 kalau nggak salah itu sudah dia jadi presiden. Terus ada kan anaknya Pak SBY yang masih bujang gitu? Sudah menikah semua Pak. Semua jadi sudah tertutup ya untuk kalian itu. Nggak, saya mau nanya apakah kalau anaknya Mas Pampres begitu. Oke, sementara itu dulu dari Hanang. Saya berharap kamu terinspirasi bahwa tidak ada sesuatu yang mahal itu harganya murah. Enggak. Atau supaya bagus, membentuk lingkaran besar saja, di tengahnya kosong.